بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Samsul Lawina SPDI dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Sohibul Musibah, keluarga besar dari Ustaz Sugianto Khairuddin yang sore hari ini kita takziahi. Kita doakan mudah-mudahan selalu diberikan kesabaran, ketabahan dalam menjalani ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selaku hamba yang beriman, tidak ada kata, kalimat dan ungkapan yang pantas kita ucapkan kepada Allah selain ungkapan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena pada sore hari ini kita masih diberikan rahmat dan kasih sayangnya, diberikan kita nikmat kesehatan, diberikan kita nikmat keafiatan, diberikan kita nikmat umur yang panjang, diberikan kita nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa hadir di tempat ini di markas besar Yayasan Khalid bin Walid dalam rangka kita menghadiri acara takziah, sekaligus kita memberikan doa-doa terbaik atas meninggalnya almarhumah orang tua kita tercinta, saudara kita tersayang, kakak kita terkasih, ibunda almarhumah Sulastri yang meninggalkan kita beberapa hari yang lalu. Kita doakan mudah-mudahan almarhumah akan dilapangkan kuburnya, diampuni segala dosa dan kesalahannya, diterima segala amal kebaikannya, dan insya Allah akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur alhamdulillah saat ini kita sudah berada di bulan Muharram 1447 Hijriah. Tentunya di malam tanggal 1 Muharram kemarin yang kita lakukan adalah bertafakkur ilallah, takarrub ilallah, merenung sambil kita bermuhasabah diri. Saya lihat kemarin, kenapa malam tahun baru Islam itu sepi dibanding dengan malam tahun Masehi. Kalau malam tahun Masehi luar biasa, yang tidak pernah keluar rumah suka keluar rumah. Di malam tahun baru Hijriah kemarin sepi. Kenapa? Karena kita umat Islam ini banyak bertafakkur, banyak merenung, banyak bermuhasabah tentang apa perjalanan hidup kita ini yang kita tinggalkan di tahun 1046 Hijriah. Mungkin ibadah kita masih hanya Senin dengan hari Kamis, sholat fardu. Mungkin di 1446 Hijriah yang kemarin puasa kita hanya 3 hari di bulan Ramadan. Ya, di tahun baru 1447 Hijriah ini kita adakan satu perubahan. Makanya yang disebut dengan hijrah. Hijrah itu berpindah dari persoalan keburukan yang kita lakukan menuju kepada kebaikan yang akan kita lakukan. Makanya kata Nabi ada 3 hal. Yang pertama, barang siapa manusia yang hidupnya hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia orang yang beruntung. Yang kedua, kalau manusia itu hidupnya hari ini sama dengan hari kemarin, tidak ada perubahan, maka dia orang yang merugi, kata Nabi.
ketiga, barang siapa manusia yang hidupnya hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia orang yang terlaknat. Makanya di malam tahun baru itu kita bertafakur, memikirkan hal apa yang sudah kita perbuat di tahun yang lalu, kemudian kita menjadikan perubahan nanti di tahun yang akan datang. Nabi melarang ada peperangan dan pertumpahan darah di bulan Muharram. Tidak boleh, haram hukumnya. Nah, ini yang harus kita hindari. Tidak boleh bakalai sambil baku-baku kata-kata, tidak boleh. Apa yang harus kita lakukan di bulan Muharram ini? Banyak berdoa kepada Allah, lakukan peningkatan ibadah, dan kemudian melakukan satu perubahan secara totalitas. Ini yang harus kita lakukan di bulan Muharram ini. Apa keistimewaan di 10 Muharram itu? Kata Nabi, barang siapa yang berpuasa di hari 10 Muharram, maka dia akan diampuni dosa-dosanya setahun yang lalu. Merancang kematian yang indah. Ibu, kita ini menginginkan kematian di akhir hayat kita berada dalam keadaan husnul khatimah, berada dalam kebaikan, meninggalkan dunia ini. Namun ingat Bapak Ibu, kematian itu tidak instan. Ada satu proses yang harus kita lalui dalam proses kematian itu, yang dinamakan dengan sakaratul maut. Nah, ini yang harus kita lewati. Pernah satu ketika Rasulullah pada saat Isra dan Mi'raj ketemu dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia, dipertemukan oleh Allah. Lalu Rasulullah bertanya kepada mereka yang sudah meninggal dunia itu, wahai si fulan, bagaimanakah engkau merasakan pedihnya sakaratul maut itu? Maka orang-orang yang meninggal itu mengatakan, yang pertama ya Rasulullah, kematian yang diawali dengan sakaratul maut itu bagaikan kambing yang dikuliti hidup-hidup sakitnya. Yang kedua, bahwa kematian yang diawali dengan sakaratul maut itu bagaikan 300 kali tusukan pedang di tempat yang sama. Nah, oleh karena itu Rasulullah mengingatkan kita, aksiru dzikra hadimil ladin, perbanyak mengingat yang memutuskan kelezatan dunia. Apa itu pemutus kelezatan dunia? Tidak lain adalah kematian. Karena kondisi waktu saat ini sudah semakin sore, cuaca tidak memungkinkan, maka saya cukupkan sampai di sini saja. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Mobil Taufik meluncur tak berdaya, burung bangau di atas batu. Wabillahi taufiq